buku kurikulum 2013 ya, revisi. Nah, jadi udah ada yang masuk gurunya. Dari pagi ada yang masuk? Ada? Guru apa? Hah? Tafis. Selain Tafis, Penjat sudah masuk? Udah belajar? Masih ini kenalan gitu. Oke ya. Nah, perkenalkan nama Ustadz Ilham Arifin ya. Ustadz Ilham Arifin. Panggilannya Ustadz Ilham ya. Nah, jadi di sini Ustadz akan membawakan materi IPA ya. IPA tahu kan kepanjangannya? Apa kepanjangan IPA? Ini ya. Kelas 10 dulu sama siapa belajar? Kelas 10, kelas 7 atau kelas 8? Sarawak. Jadi ini ada yang belajar di rumah, ada yang belajar di sekolah ya kan? Yang di rumah luring ya? Yang di rumah daring gitu. Yang ke sekolah luring ya kan? Jadi berapa berarti ini masuk hari Senin, Rabu, Jumat ya. Senin, Rabu, Jumat. Hari Selasa, Kamis, Sabtu daring ya. Ya. Nah, jadi hari ini langsung aja lah kita mulai ya. Karena nanti kalau kenal dengan sendirinya kan begitu. Kalau tahun lalu kan udah tahun lalu masih pakai seragam ya kan. Tahun ini udah karena COVID jadi nggak bisa lagi pakai seragam secara normal kan begitu. Nah, jadi yang akan kita pelajari di sini mengenai sistem reproduksi ya. Sistem reproduksi pada manusia. Jadi ini belum ada dapat buku ya? Satu pun ya? Belum ada satu pun. Kira ya. Jadi di sini akan kita bahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya Ustaz mau nanya, apa itu sistem reproduksi? Siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang sistem reproduksi itu apa? Ya? Ya, sistem perkembangbiakan pada makhluk hidup. Betul ya. Nah, jadi kalau misalkan manusia mau menghasilkan keturunan, itu membutuhkan yang namanya reproduksi, kan begitu. Kalau mau ada keturunan maka dia harus melakukan reproduksi, kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan intinya apa? Reproduksi ini adalah untuk mendapatkan keturunan. Nah, tapi ada juga yang tidak mendapatkan keturunan, kan begitu. Nah, itu mungkin karena ada penyakit, kan begitu, pada sistem reproduksi, ataupun mungkin belum dikendaki untuk mendapatkan seorang keturunan, kan begitu. Nah, belum dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Jadi di sini yang akan kita pelajari ya, yang pertama itu ada namanya organ reproduksi pada manusia. Nah, di bab 1 ini yang akan kita pelajari adalah sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi pada manusia. Jadi di bab 2 itu ada sistem reproduksi pada hewan. Ya, sistem reproduksi pada hewan. Kemudian di bab 3 nanti ada ini digabung ya, di bab 2 itu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Oke ya.
Jadi di bab 1 ini akan kita bahas adalah sistem reproduksi pada manusia. Nah, organ-organ reproduksi. Nah, organ-organ reproduksi pada laki-laki dan pada wanita. Kalau pada laki-laki, apa saja kira-kira yang diketahui dan untuk organ reproduksi pada laki-laki? Apa saja yang kira-kira kami ketahui tentang organ reproduksi pada laki-laki? Nah, jadi nanti di sini ada namanya penis, kan begitu. Nah, penis itu adalah bagian luar dari apa namanya organ reproduksi laki-laki. Kemudian ada testis. Testis itu letaknya di mana? Di dalam. Ya, fungsinya apa? Untuk menghasilkan sperma. Ya. Jadi sperma itu, ya, itu dia dihasilkan oleh yang namanya itu apa? Testis, ya, testis. Nah, testis inilah yang nantinya akan menghasilkan sperma. Sperma itu yang akan digunakan untuk membuahi apa? Membuahi sel telur. Sel telur itu adalah sel kelamin betina, ya, sel kelamin betina, ya. Nah, nanti kalau udah dapat bukunya, nanti ada di bukunya, ya. Ini saya jelaskan aja nanti soal ini, ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan sel telur kelamin betina itu apa? Ovum atau sel telur, ya. Nah, jadi nanti sperma ini akan bertemu dengan sel telur. Dimana setelah pertemuan antara sperma dan sel telur itu bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan zigot. Zigot kemudian berbentuk embrio. Embrio kemudian berkembang menjadi apa? Menjadi janin. Nah, janin itu akan berkembang menjadi bayi. Bayi akan dilahirkan oleh manusia. Nah, jadi itulah dia apa namanya proses untuk menghasilkan bayi, kan gitu. Nah, jadi pada laki-laki itu ada beberapa organ-organ reproduksinya, ya. Jadi kalau kita gambarkan dia, ya. Nah, jadi gambarnya dia reproduksi pada laki-laki, ya. Jadi gambarnya udah tahu, nggak pernah lihat gambarnya, boleh ya? Sering lihat kan? Tapi gambar yang di buku dia nanti seperti itu, ya. Boleh digabung ya.
di sini ada yang namanya ini. Ya, apa namanya? Ini adalah penis. Ya. Ini bagian luar. Ya. Bagian luarnya namanya P. Kemudian ada nanti salurannya. Saluran untuk keluarnya kecil atau steril. Itu dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan uretra. Jadi saluran keluarnya penis atau apa namanya ini? Kencing, begitu kan? Namanya adalah uretra. Begitu. Kemudian di sini ada namanya apa? Ini apa namanya? Testis. Testis itu dia berada di mana? Di bawah, ya, atau yang disebut dengan telur, sering disebut dengan telur kan, gitu kan? Nah, itu dia testis. Nah, itu adalah saluran telur, saluran telur itu adalah testis namanya, ya, untuk menghasilkan apa? Sperma. Ya. Kemudian ada namanya vas deferens. Ya, ini vas deferens. Vas deferens ini sama dengan saluran juga, ya, saluran apa namanya? Saluran ini apa namanya itu? Saluran panjang, ya, yang menghubungkan epididymis nanti dengan uretra, ya. Nanti ada fungsinya itu, di bukunya bisa dilihat. Ya. Jadi di sini ini adalah epididymis. Ya, epididymis. Kemudian ini namanya kelenjar prostat, ya. Kemudian ini harus inilah dia untuk organ reproduksinya, ya. Nah, jadi begini, ya, untuk setiap pelajar IPA itu Ustaz harapkan ada buku catatan sama buku latihan, ya, ada buku catatan sama buku latihannya. Jadi ini bawa buku catatan sama buku latihan, bawa buku. Jadi minggu depan di bawah, ya, buku catatan sama buku latihan. Jadi setiap pertemuan itu ada mencatat. Nah, dan juga nanti kalau misalkan apa, ya kan, kalau misalkan sekali kan ada latihan, ya. Nah, makanya dibuat catatan sama buku latihan, harus ada, ya, harus ada catatan sama buku latihan. Oke, ini ada buku tulis. Ada buku tulis. Nah, ini dicatat, ya. Dicatat, ya. Digambar, ya. Ada buku kan? Digambar, ya. Nah, jadi ini dia gambarnya. Untuk fungsi-fungsinya itu nanti bisa nanti dilihat di buku cetaknya, ya. Tapi kalau misalkan gambarnya ini harus kita tahu, ya, karena nanti sering masuk di soal ujian. Soal ujian itu sering masuk, ya. Dia apa? Bagian-bagiannya, ya. Nanti juga di buku cetaknya ada gambarnya, ya. Ada fungsi-fungsinya juga di situ.
Kalau yang nggak lengkap berarti nilainya kurang. Jadi harus dibuat lengkap catatannya. Catatannya harus lengkap dibuat supaya nanti nilainya bisa bagus. Itu untuk ujian semester, penilaian semester ya di rapat dulu. Yang kedua dari kami bisa gelombang satu boleh masuk dan bisa keluar dari itu maksudnya dari hanya ya. Nah, jadi kalau misalkan pada laki-laki ini ya, dan kemudian ada namanya organ reproduksi pada wanita. Ya. Organ reproduksi pada wanita. Nah, organ reproduksi pada wanita ada yang namanya vagina, ya kan? Oh ya, sebelumnya ya, sebelum masuk ke sini, kalau ini bagian-bagian luarnya apa ya? Kalau dia pada laki-laki, bagian-bagian luarnya, maksudnya bagian luar, ya. Bagian-bagian luarnya apa aja dia? Untuk organ reproduksi pada laki-laki, bagian luar ada namanya reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Dan bagian luar apa? Reproduksi luar ini pada laki-laki ya. Apa? Yang pertama penis ya. Penis ini kan bagian luar, nampak ya kan. Kemudian skrotum atau telur. Apa namanya skrotum itu bagian luar daripada apa namanya bagian luar ya, ya bagian luar telur ini ya. Itu namanya skrotum ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini ya. Kemudian ada namanya alat reproduksi dalam. Nah, jadi yang luar itu cuma dua ya. Yang reproduksi dalam ini sudah dia yang selainnya ya. Yang pertama namanya ada testis. Kemudian lainnya ya, ada namanya kelenjar koper ya kan. Kemudian kelenjar vesicula seminalis ya kan. Dan sebagainya ya. Vessel prostat ya. Nah ini vena prostat dan saluran apa? Saluran sperma. Jadi saluran sperma ini ada di tiga. Yang pertama namanya uretra, pas ini epididymis ya.
yang namanya fast difference. Fast difference itu dia ini, ya. Jadi uretra itu bagian luar, saluran bagian luarnya ya. Uretra ini ketika mau keluar, misalkan air sperma ya, itu dia paling keluar itu salurannya namanya apa? Uretra. Di salurannya, tahu saluran kan? Saluran keluar itu namanya uretra. Ini. Kemudian saluran sperma juga ada namanya vas deferens. Nah, ini. Jadi dia sperma itu melewati vas deferens. Kemudian saluran sperma yang lain ada namanya epididymis. Ya, epididymis ini ketika keluar dari testis, ya. Kan testis pembuatan sperma. Ketika keluar dari testis, maka nanti akan melalui saluran epididymis spermanya. Sperma yang keluar dari testis itu akan melalui epididymis, kemudian lanjut ke vas deferens, kemudian setelah terakhirnya akan dikeluarkan melalui saluran uretra, ya. Gitu ya. Itulah dia saluran sperma. Ini ada namanya epididymis, ada vas deferens, dan namanya uretra. Lanjut ke organ reproduksi pada wanita. Nah, kalau organ reproduksi pada wanita, ini udah pernah lihat? Udah pernah lihat? Nah, jadi tidak boleh dilihat ya kan? Kecuali apa? Kecuali sudah dibuktikan gitu. Tapi kalau misalkan sketsanya ya, sketsa kemudian sketsa gambarnya dia seperti ini. Oh. Panjang itu satu. Panjang sama. Bisa. Nah, jadi dia gambarnya seperti ini ya.
Bentar ya. Ini pulangnya jam berapa ya? Jam 12 ya? Berarti besok kalian luring lah ya? Besok daring lah ya berarti ya? Nah jadi inilah dia gambar apa namanya, sistem reproduksi pada wanita ya. Nah jadi ada namanya kalau pada wanita itu apa nama ininya, sel kelaminnya. Sel kelaminnya namanya adalah sel telur ya. Nah sel telur itulah yang akan dibuahi oleh sel sperma untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan zigot ya kan. Jadi sel telur itu akan dibuahi oleh sel sperma untuk menghasilkan zigot. Nah, jadi yang membentuk sel telur itu namanya apa? Yang membentuk sel telur itu namanya adalah ovarium ya. Nah, ovarium itu ini dia. Ini ovarium namanya ya. Bentar ya. Nah ini namanya ovarium. Ini adalah ovarium. Nah ini ovarium itu dia letaknya sepasang ya. Jadi ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan ya. Nah inilah yang menghasilkan sel telur. Ini namanya ovarium ya. Kemudian ada namanya saluran telur. Nah, saluran telur ini yang mana? Nah, ini dia namanya saluran telur ya ini. Ini adalah saluran telur ya. Ini ovarium. Ini ovarium. Ini saluran telur. Nah, jadi nanti saluran telur inilah dia sebagai tempat bertemunya sperma dan sel telur. Ini sering disebut dengan tuba fallopi ya. Jadi kan sel telur kan dihasilkan sperma nih. Dihasilkan apa bukan ya? Bukan dihasilkan sperma ya. Sel telur misalkan dihasilkan ovarium. Dihasilkan ovarium, dia kan akan keluar. Nah, akan keluar ke salurannya telur ya, telur. Nah, nanti di saluran telur inilah tempat bertemunya apa? Tempat bertemunya sperma dan sel telur ya. Nah, jadi nanti di saluran telur ini atau di tuba fallopi itulah tempat bertemunya sel sperma dan sel telur setelah terjadi pembuahan ya. Setelah terjadi apa namanya? Ini proses pembuahan ya. Itu nanti bertemunya sel telur dengan sel sperma itu adalah di saluran telur atau di tuba fallopi. Nah, nanti setelah bertemu sel telur dengan sel sperma ya. Tapi cuman sel telur yang ketemu dengan sel sperma ya. Itu nanti dia akan membentuk zigot. Nah, jadi akan membentuk apa? Zigot. Nah, setelah dia membentuk zigot, nanti zigotnya itu dia akan menempel di mana? Setelah membentuk zigot, dia akan menempel di rahim. Nah, di rahim akan berkembang menjadi apa? Embrio. Kemudian embrio akan berkembang menjadi janin. Janin akan berkembang menjadi bayi, ya. Begitu ya, paham ya?
Nah, jadi ini namanya saluran telur, ya. Oke. Kemudian ada namanya rahim. Nah, ini rahim, ya. Rahim. Kemudian ini namanya ada endometrium. Endometrium, ya. Kemudian ini namanya cervix. Kemudian ini namanya, ini adalah vagina, ya. Vagina ini seperti saluran ya kan. Nah, ya vagina itu saluran. Tahu vagina kan? Vagina itu dia saluran, ya. Kalau misalkan organ kelamin wanita, ya, itu ada namanya salurannya, ya, saluran. Kita lihat kan ada itu kan? Nah, itu dia, itu adalah vagina namanya. Kemudian, nah itulah dia, ya. Nah, sama dengan pada laki-laki ada namanya yang bagian luar, ya, ada juga bagian dalam. Jadi kalau pada bagian luar itu ada namanya vulva, ya, vulva dan labium. Nah, vulva ini dia celah paling luar. Nanti kalau misalkan dilihat nih, ya, ini paling luarnya. Paling luarnya ini namanya vulva. Atau ada juga namanya labium. Labium itu kayak bibir dia. Kayak bibir ini di sebelah kiri sama sebelah kanan. Itu namanya labium, ya. Kemudian kalau yang bagian dalam namanya nah, inilah yang disebut dengan ovarium, kan begitu. Kemudian saluran reproduksi, ya. Kemudian kedua vagina, ya. Vagina salurannya, ya, saluran vagina, ya. Tiga ada namanya rahim, ya. Kemudian saluran telur. Nah, itulah dia untuk organ reproduksi pada pria dan wanita, ya. Oke, dicatat ya.